Kami akan membacakan CV singkat beliau, Ibu Rahmi Salvi Viani, berusia 37 tahun. Beliau berdomisili di Bandung. Kemudian beliau ini merupakan owner dari Alifa Kids. Kegiatan sehari-harinya manajemen Alifa Kids dan Alifa Kids Online Learning. Beliau ini telah menyelesaikan studi di Master of Business Administration, School of Business and Management, Institut Teknologi Bandung. Facebook beliau itu Rahmisal Viviani. Bu Rahmi nanti akan berbicara tentang strategi marketing untuk UMKM. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Ibu Rahmi. Ya, Ibu Rinca, apakah cukup terdengar, Bu? Ya, cukup. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Syukurlah, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman dari IKFPUA, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengurus dan ketua panitia penyelenggara series webinar yang luar biasa ini. Saya mengikuti 2 series. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, dan para pembicara sebelumnya ada Ibu Silvi juga. Saya seperti mudik virtual. Kami ada tanda kutip lockdown di Bandung, jadi tidak mudik Lebaran ini. Alhamdulillah sekali, senang bisa ada di ruang virtual ini. Tidak mudik ke kampung di Sumatera Barat, dan tidak mudik juga ke kampung di Pekanbaru. Jadi proses merantau yang diperpanjang oleh pandemi. Saya masih menjalani studi, Bu Rinca, belum selesai, mudah-mudahan selesai, disentil lagi untuk cepat selesai. Baiklah. Amin. Masih menjalani studi. Boleh host dibagikan slide-nya. Saya ingin berbagi saja malam ini perjalanan terkait membangun strategi marketing kita sebagai si kecil tangguh yang tak boleh mengeluh, UKM. Yang walaupun kecil tetap perlu berstrategi supaya setiap langkah yang kita jalani menjadi lebih terukur, dan karena kita tidak punya banyak sumber daya, sedikit kesalahan juga menjadi sebuah pembelajaran penting agar tidak terulangi. Next saja, host. Maaf ya, agak blur ya PPT-nya. Atau di saya terlihat blur ya. Di back dulu. Iya. Saya sehari-hari menjalani Alifa Kids sudah tahun ke-13. Berawal di Pekanbaru, Pak Kadis. Di Pekanbaru, cita-citanya dulu itu bagaimana, karena dulu saya bekerja di salah satu perusahaan, dan tidak punya support system dalam mendidik anak, bagaimana ya, apa solusinya, dan akhirnya tergerak malah bikin sekolah pendidikan usia dini gitu. Jadi berasal dari masalah sendiri sebetulnya. Dan dari Pekanbaru sudah ada 8 cabang fisik di sana, total sudah ada 14, ada di Bandung, Pekanbaru, Palembang, dan Bekasi. Dan hari ini karena kita sama-sama tahu luar biasa pandemi ini, kami memilih untuk tidak membuka sekolah secara fisik, tapi tetap menjalani proses pendidikan secara online. Next saja. Mohon maaf di saya blur PPT-nya, mungkin di sinyal saya barangkali. Next saja, ini liputan waktu masih menggunakan koran dan sebagainya. Hari ini di Alifa Kids kami mengalami satu tantangan bahwa orang tua perlu membersamai anak, sementara mereka pun harus bekerja. Ini masalah yang dihadapi oleh konsumen kami. Nah, alangkah lebih baik jika setiap UKM pun hari ini bisa melihat apa yang menjadi masalah di konsumen mereka. Next saja. Next. Nah, dan iya blur ya PPT-nya. Dan di Alifa Kids kita menyiapkan beberapa solusi untuk permasalahan ini. Bu Rahmi, coba kita ganti yang share screen-nya. Bentar. Oh iya, ya. Bentar. Oke. Sambil dicarikan penggantinya, saya lanjut saja menjelaskan. Kita sampai bikin apps. Jadi pada saat awal-awal dulu pandemi mulai diminta kita semua berwaspada, saya langsung berpikir bahwa
Oke, kalau yang namanya pandemi kita perlu belajar dari 100 tahun yang lalu yang juga pernah terjadi. Ini bukanlah sebuah proses yang cepat, bulan depan virusnya hilang, tidak bisa seperti itu. Maka kita perlu berpikir dan menyiapkan antisipasi jangka panjang. Maka memang langsung kita membuat yang namanya aplikasi pada saat itu, dan sekarang Alifakids itu punya apps khusus pendidikan usia dini. Dan kami tahu bahwa yang namanya pendidikan tidak bisa hanya virtual, tapi juga anak ada kebutuhan menyentuh, memegang, dan melihat secara langsung, sehingga ada modul-modul belajar yang kita siapkan. Keberadaan guru tidak bisa digantikan, jadi tetap perlu ada video call, dan seterusnya. Orang tua pun tiba-tiba mendadak jadi guru, sehingga perlu juga didampingi bagaimana supaya tidak tinggi tensi pada saat menemani anaknya belajar. Next saja. Boleh next. Ya, ini adalah beberapa program, dilanjut saja. Nah, saya akan mulai berbagi dari sini, Bapak Ibu sekalian. Hari ini, di back dulu, saya mau mulai berbagi dari kurva behavior change, perubahan. Bagaimana orang-orang merespon perubahan. Nah, ada beberapa perilaku dan ada beberapa titik setiap orang ketika sebuah perubahan terjadi. Kaget, atau bahkan resisten, wah dia tidak terima, ya nggak bisa move on, atau sudah mulai merangkak naik, mulai bereksplorasi, aduh ini pandemi, saya mesti bagaimana, atau sudah makin naik lagi, berada di level acceptance, oke, cabang sekolah saya tidak bisa buka, bahkan kita tutup, lalu bagaimana saya bisa tetap bermain, menyediakan solusi, dan tetap bisa menjaga keberlangsungan usaha dalam kondisi seperti ini. Bahkan ada juga yang sudah berada di level integration. Sudah bisa melihat hikmah-hikmah dan peluang-peluang di balik kejadian hari ini. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai UKM dan konsumen kita sendiri itu sudah ada di titik yang mana? Pastinya kalau konsumen mereka berada di titik-titik yang beragam itu. Jangan sampai kita sebagai UKM justru resisten. Saya nggak mau, saya maunya bisnis kayak dulu zaman masih pandemi. Lalu kita masih melakukan hal-hal yang sama seperti dahulu. Pasti kita menjadi UKM yang tidak relevan dengan kondisi pandemi dan bahkan pasca pandemi. Nah, dalam konteks konsumen, kita perlu yang namanya berempati kepada mereka, melihat mereka ada di level mana, dan tidak bisa menyeragamkannya. Next. Next. Nah, untuk aksi-aksi yang bisa dilakukan, kita sebagai UKM yang sumber dayanya tentu saja sangat-sangat terbatas, maka dengan kondisi seperti ini perlu yang namanya persiapan. Persiapan pertama adalah lakukan survei, Bapak Ibu, dan berempati terhadap kebutuhan konsumen. Berempati bukan berarti kita menuruti segalanya, tapi kita mengerti mereka kondisinya seperti apa. Pasti persepsi mereka terhadap produk dan layanan kita pun berubah. Kalau dulu misalnya sekolah adalah sesuatu yang penting buat anak mereka, apalagi pendidikan usia dini, karena sekaligus bisa menjadi solusi terutama untuk para pasangan yang aktif dan bekerja, tapi hari ini mereka mempersepsikan sekolah sebagai sesuatu yang berbeda. Oh, anak saya tidak bisa dibawa ke sekolah, itu berbahaya. Itu kerumunan dan itu berbahaya untuk penyebaran dan seterusnya. Karena kita akhirnya memvalidasi tentang bagaimana konsumen kita, apa yang ada di persepsi mereka tentang keadaan pandemi ini sendiri, kita perlu pula menyiapkan yang namanya solusi yang beragam. Karena badainya sama, tapi kondisi kapalnya berbeda-beda. Ada yang jenisnya perahu yang harus didayung, ada yang bentuknya kapal yang sudah mulai modern, bahkan ada yang lebih mewah seperti itu. Nah, karena tidak sama, kita pun tidak bisa melakukan komunikasi dan pendekatan yang sama rata kepada semua konsumen. Menjadi repot memang, tapi lebih efektif ketimbang kita menyeragamkan perlakuan kita kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah lakukan yang namanya, yang tadi pertama validasi, variasi, lalu yang ketiga USP, Unit Selling Proposition. Kita UKM itu pastinya terbatas, waktu terbatas, sumber daya terbatas, dan kita tidak bisa membayar segala hal karena kita juga harus memanage finansial dan lain-lain. Maka untuk bisa winning dan survive dan win di dalam kondisi seperti ini, suka tidak suka, kita perlu stick sama yang namanya USP. Setiap produk atau jasa perlu memiliki keunikan. Jangan unik di segala hal.
Kita tidak bisa unik dalam proses yang bagus, kualitasnya terbaik, harganya termurah, barangnya termewah, sumbernya hanya kita saja yang punya, layanannya prima, daerahnya semua kita jelajahi, fungsi produknya bisa segalanya. Ya, kayak obat gosok, sekali gosok bisa untuk segala penyakit. Itu tidak bisa kita sebagai UKM. Maka saya menyarankan pilihlah satu atau dua dari unsur-unsur unique selling proposition ini yang itu konsisten dijalankan. Kalau misalnya produk itu adalah produk yang memang sangat mengawal proses pembuatannya, maka komunikasikan keunikan proses itu kepada konsumen. Kalau memang harga murah yang selalu itu menjadi senjata ampuh bagi UKM, dikit-dikit saya yang paling murah gitu. Hati-hati itu juga jebakan untuk memenangkan pasar, tidak harus dengan harga yang murah, atau layanan yang prima. Yang mana? USP maksimal 2 unsur. Nah, peganglah 2 unsur itu, jaga dengan konsistensi yang tinggi. Hindari menjadi komoditi, maka non-komoditi. Harga murah bukanlah satu-satunya alasan orang membeli, walaupun produk kita produk komoditi, jual beras. Apa sih yang unik dari beras? Ya sama saja bentuknya, tapi menjual beras dengan packing tertentu, dengan layanan after sales barangkali, laundry, semua orang buka laundry. Lalu apa yang unik dari laundry kita? Mungkin di layanan, ya per berapa hari kita kontak, bajunya sudah kotor, boleh kami jemput, ya saking orang tidak mau keluar rumah atau bagaimana. Selalu ada unique selling yang bisa kita pegang dalam memenangkan pasar. Nah, konsistensi menjaga USP itu adalah kunci yang paling penting. Jangan sampai kompetitor kita punya USP di A, kok kayaknya dia laku, saya ikutan juga deh gitu. Lalu tadi yang namanya USP dia di C, dia tinggalkan. Padahal membangun image terhadap USP itu juga butuh waktu. Lalu bolak-balik ganti, akhirnya customer juga bingung. Ini sebenarnya produk dan jasanya keunikannya apa? Kenapa saya harus membeli dari Anda gitu. Nah, yang kelima, efisiensi. Dalam kondisi pandemi ini kita perlu sekali yang namanya menjaga efisiensi dalam bisnis proses. Kita nggak bisa lagi seperti sebelum pandemi. Teman-teman pelaku UKM perlu melihat mana yang tidak efektif, mana yang tidak efisien. Nah, apakah itu konteksnya bisnis proses, apakah itu tim, dan budgeting yang perlu dilihat dengan cermat. Nah, yang paling penting adalah tetapkan target minimum dari sales itu sendiri. Hari ini kita punya ruang gerak yang tanda kutip terbatas. Dengan segala keterbatasan ini, bisnis ini bisa bertahan dan menang melewati pandemi, kita harus punya income atau sales berapa. Untuk punya itu, aksi-aksi marketing apa saja yang perlu dilakukan. Budgetnya maksimal seberapa. Itu ditetapkan dulu. Jadi berpikirnya dari akhir, baru kita susun langkah-langkah awalnya. Tidak bisa kita menyasar satu sasaran kalau sasarannya tidak jelas gitu. Nah, memang hari ini kita semua tanda kutip perlu menurunkan ekspektasi. Ekspektasi terhadap customer, ekspektasi terhadap pasar, bahkan terhadap kemampuan kita dalam meraih pasar. Menurunkan bukan berarti pesimis, tapi lebih realistis, supaya tidak menghambur-hamburkan sumber daya dalam meraih pasar. Boleh next. Nah, aksinya budgeting. Beda industri itu beda standar marketingnya berapa persen. Rata-rata ada di 10%. Artinya kalau untuk mendapatkan 10, maka biaya marketingnya perlu 1. Atau kalau marketingnya sudah habis 2 cost-nya, maka income-nya perlu 20. Nah, atensi ini jangan dilepas. Kadang melakukan ini itu brutal marketing, tapi tidak ada feedback, tidak ada hasil, dan dibiarkan itu secara terus-menerus. Nah, ini seperti kapal bocor yang tidak disadari oleh UKM. Ternyata kalau telah terjadi kebocoran, ya dia happy aja ada income tapi bocor ya sama saja. Teman-teman harus menimba lagi airnya keluar dari kapal dan kapalnya tetap bocor. Kebocoran itu perlu dilihat dan berhati-hati dengan budgeting. Manfaatkan sosial media, tempo hari Mas J. Budi sudah banyak cerita tentang itu, tapi harus hati-hati. Di dalam kondisi pandemi seperti sekarang, kita sedang over content. Semua orang bikin podcast, semua orang jadi YouTuber,
semua orang ngiklan di sosmed, wah, dan itu jadi over content. Nah, boleh ikut, tapi ikut yang mana? Nah, maka tadi diikat dengan USP. Selalulah membuat konten yang itu mengkomunikasikan keunikan kita. Jangan sampai keunikan itu hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Konsumen kita tidak tahu dan berharap-harap dia tahu. Konsumen tidak bisa tahu, ya, tanpa kita komunikasikan. Nah, ciptakan konten-konten yang menjawab pertanyaan dan kegundahan di dalam pikiran konsumen. Nah, kalau misalnya kita membuat headline atau konten yang itu dalam sisi konsumen gue banget, nah dia akan atensi kepada kepada konten kita, ya. Dan siapkan program-program. Jadi yang namanya marketing berstrategi itu memang ada kerjaan di belakangnya. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak dapat ilham. Aduh, kayaknya bikin ini deh, lalu bikin. Tidak bisa seperti itu karena nanti akan menghabiskan sumber daya yang mubazir juga hasilnya. Siapkan program referral, gratis mencoba, bahkan kalau saat ini bisa visit langsung karena konsumen kita, mostly yang saya temui, saya memvalidasi customer-customer kita, itu mereka masih di level denial. Jadi masih berharap, aduh pandemi ini besok bulan depan udah hilang kali, tahun ajaran baru anak saya udah bisa sekolah, atau akhir tahun deh, awal tahun deh, mereka masih dalam kegundahan seperti itu. Nah, kita yang perlu menolong, mengedukasi. Oke, kalau pandeminya selesai bulan depan, berarti bagaimana? Kalau tidak selesai, bagaimana? Jadi customer kita sedang butuh teman yang menyediakan tempat sebagai konsultan. Bukan orang yang dikit-dikit broadcast WhatsApp, jualan, beli ya, order ya. Itu menjadi mengganggu buat customer kita. Visit langsung buat kelompok kecil yang tetap menjaga physical distancing, adakan sesi-sesi sharing. Nah, tetap lakukan edukasi terhadap produk dan jasa kita. Karena aktivitas marketing tidak hanya tentang jualan, tapi juga tentang mengedukasi kenapa perlu pakai hijab ini, kenapa gamis ini, dan seterusnya. Because sharing is caring. Jadi kalau kita mau berbagi, kalau Anda punya kulit warnanya seperti ini, ya gunakan fashion yang seperti ini. Dan kalau mau work from home, tetap menjaga formalitas, pakaian seperti ini dan seperti itu. Hal-hal seperti itu menjadi valuable di mata konsumen terhadap sebuah usaha, apakah itu jasa ataupun barang. Karena dia merasa saya punya teman yang bisa menjawab kegundahan saya dan kebingungan saya. Boleh next? Nah, yang terakhir, yang namanya marketing itu butuh kontinuitas, bukan aksi sesekali. Ya. Bukan aksi sesekali yang kalau ini nggak berhasil, ya udah deh saya nggak ngerjain gitu ya. Nah, marketing itu perlu yang namanya dites dan diukur. Jangan sampai udah mengerjakan aktivitas marketing, lalu udah dilupakan begitu saja, kita tidak tahu efektivitasnya seperti apa. Itu menjebak, teman-teman nanti kehabisan budget. Nah, yang kedua, agile. Artinya menjadi UKM yang kalau responnya customer masih belum bagus, pikirkan lagi apa yang perlu diubah. Tapi yang namanya sebelum berubah, tes dan ukur dulu. Kita sebagai UKM itu kalah tanda kutip karena kita belum terbiasa yang namanya membaca dan bekerja dengan data. Kita selalu mengandalkan intuisi yang belum tentu benar dan seringkali tidak benar. Sehingga bekerja dengan data dan memvalidasi data dari konsumen, respon dia, persepsi dia terhadap bisnis dan jasa, produk dan jasa kita itu menjadi penting. Maka ubahlah ketika memang segala sesuatunya itu perlu diubah dan itu valid. Nah, butuh konsistensi. Terakhir saya mengutip nasihat dari CEO 17 triliun, kalau nggak salah beliau itu dijuluki, Pak Hasnul Suhaimi, orang awak, ex-CEO Excel ya. Beliau memberikan sesi coaching kepada saya beberapa waktu lalu. Dalam kondisi seperti ini, semua kita perlu menjadi orang yang agile. Mau pivot, nah kan lagi ngetren ya kalau lagi pandemi, kita pivot nih, produk ini nggak laku, semua jualan masker, semua jualan hand sanitizer, ya semua jadi seperti itu, atau face shield, ya nggak nyambung gitu dengan usahanya. Oke, kalau mau pivot, mau pivot, kata beliau, yang menampung segala hal, yang penting dapur kita ngepul, boleh, tapi lakukan itu dengan benar.
tidak ujuk-ujuk, kata orang di Jawa Barat sini, tidak dadakan. Kalau kata orang Minang, ijan bantu lo konce di mata kana situ malompe gitu kan. Ya itu menjadi jebakan untuk kita karena kita terlalu intuitif sebagai UKM. Betul, intuisi itu diperlukan pada saat kita memulai usaha, tapi begitu usaha ini sudah mulai berjalan, kita perlu terbiasa melihat data, memvalidasi, dan bertanya kepada konsumen kita. Dan tidak perlu juga cepat-cepat, aduh kita butuh dana, cari pinjaman, dan selain-lain. Tidak perlu juga seperti itu. Satu orang mentor pernah menasehati saya, your real investor is your customer. Jadi investor kita yang sesungguhnya itu adalah konsumen kita. Maka kita perlu bekerja untuk mereka, memvalidasi dan menjadi teman untuk mereka. Walaupun kita tidak bisa melayani semua jenis customer, tapi kita perlu memilih siapa yang menjadi konsumen kita dan adalah untuk konsumen yang sudah kita pilih itu. Mungkin seperti itu Ibu Rinca dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan cukup memberikan pencerahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.